Selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan dari Saudari Dina Setia Rahma selaku Ketua Pelaksana acara Proteinus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, thank you, MC, for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay. Morning. The Honorable Vice Menteri, Mr. Dr. Insinyur Siswantoro MP, the Honorable Advisor of SEGA, Mrs. Prita Sari Dewi, MSc PhD, the Honorable Presidium of SEGA, Tia Widiani, the Honorable Speakers, Ms. Naili Fitria MA, and Ms. Amirah Fairuz Salsabila, and Moderator, Ms. Sekar Layung Prabandari, the Honorable Unit Agriculture Faculty, Jenderal Sudirman University, and all of my friends who participate in this talk show that I'm proud of. Express of grateful and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, the Master of the day after, and the Creator of everything in this universe. Also deliver our salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. First of all, I want to say thank you to all of you that already spare your time to come to this event. The theme of this event is Student Exchange Relevancy and Alternative Solution under the COVID-19 pandemic. And the name of this event is Foteinos. Our goals in this talk show is to provide information and direction to students about study abroad, especially exchange program in pandemic situation. We as committee hoping that this event can give a lot of benefit to all of you, such as gain more knowledge, relation, motivation, open your mind, and broaden your view about joining exchange program. Also, all the good impacts that will bring into your life. So we hope all of you can enjoy our talk show. Maybe that's all from me. Represent to all committee. Want to say thank you so much, and I'm sorry if our event had a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dina atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Saudari Tia Widiani selaku Presidium SEGA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Okay, thank you MC for the time. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Vice Menteri, Mr. Dr. Insinyur Siswantoro MP, or who replaced it. The Honorable President of BEM Kema Faperta, Abner Kristimoti Simarmata. The Honorable Representative of Hima Unit. The Honorable Advisor of SEGA, Mrs. Prita Sari Dewi, SPMSc PhD. The Honorable Speakers, Ms. Naili Fitria MA and Ms. Amirah Fairuz Salsabila, the Honorable Moderator, Ms. Sekar Layung Prabandari, the Honorable Project Officer, Ms. Dina Setia, all of my beloved committee, and all of the audiences. Express our grateful and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala and deliver our salawah and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talk show for exchange in pandemic era is one of the working program in SEGA that provides information about tips and tricks on how to join any kind of exchange programs in pandemic era. I do believe that the participants who come today who already spare your weekend time to come here will get much benefit as you guys gain more knowledge. I hope this event will open your mind and broaden your view about the benefits of joining exchange programs, even if in pandemic era, and all the good impacts it will bring into your life. Just like the time of this event, so let's break the pandemic and go study abroad. So enjoy the show, absorb as much information as you could, ask as much question as you want to, and make this day
the first step of your abroad experience. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Tia atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ibu Prita Sari Dewi, MSc PhD, selaku pembina SEGA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala that today we are all in good health, wealth, and state of being. Salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who brings us from darkness to light. And on behalf of the Vice Dean 3, Vice Dean for Student Affairs and alumni who couldn't attend or join this event, I would like to welcome. Here we have 2 speakers and 1 moderator, so I would like to welcome them all first. Here we have Miss Naili Fitria MA, who graduated from University of Birmingham, Mr. Class, funded by Chevening scholarships. And also here we have the second speakers, Amira Fairuz Salsabila, who is also probably an exchange student from National University, South Korea, and the moderator, Sekar Layung Prabandari, the fellow for Asian Pacific Millennials Leader Summit and at Singapore and Malaysia. I am very glad today that finally we can have an event that hopefully will bring you to a new perspective of how we cope with this COVID-19 pandemic situations. So I'm again very happy, and I hope this event can be run well. And also I would like to thank the committee who work hard, the organizers who work hard to make this event happen. And here we have also the Presidium of SEGA, Tia Widiani. Maybe we can talk later, because I still have discussed with Kinanti every time we have something to talk about. And also probably representation from BEM Kema and BEM Hima unit. I hope all the participants, all the participants, I really miss you all, my students. I hope the pandemic will be over quite soon, so that we can meet real soon. And also I do hope that this event will bring you many information that you need, and also you gain knowledge, make friends, of course, and also fruitful discussions. Once again, thank you very much for all your kindness and hard work, and I hope this event will be run well till the end. And I would like also to apologize that I may not be able to be available until the finish, the final of the event, because I have something to do in other place. So I hope all of you can enjoy this event, and despite all the pandemic, I'm sure that we are all in this together. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prita atas sambutannya.
Para hadirin semua, kini saatnya kita memasuki acara inti, yaitu talk show dengan tema Student Exchange Relevancy and Alternative Solution under the COVID-19 Pandemic. Talk show ini akan dipandu oleh Saudari Layung sebagai moderator. Berikut ini saya akan membacakan CV moderator. Baik, beliau bernama lengkap Sekar Layung Prabandari yang lahir di Bandung pada tanggal 3 Desember 1999. Riwayat pendidikan beliau yaitu beliau menempuh sarjana di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2017 sampai sekarang, SMAN 26 Bandung pada tahun 2014 sampai tahun 2017, SMPN 46 Bandung pada tahun 2011 sampai 2014, SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru pada tahun 2006 sampai 2011, dan pengalaman beliau yaitu internship di Indomik UHT Production at PT Indolakto Cicurug, Sukabumi pada tahun 2020, Head of Education Department in Student English Group of Agriculture Faculty pada tahun 2019 sampai 2020, Head of Event Division Sega Anniversary yang ke-20 pada tahun 2019, Head of Treasure Sega Fest and Seminar Exchange pada tahun 2018, Head of Publication, Documentation, and Decoration Welcoming Member Sega pada tahun 2018, dan penghargaan yang pernah didapat oleh beliau adalah Delegates of Asia Pacific Millennials Leader Summit at Kuala Lumpur, Malaysia, and Singapura pada tahun 2019, Delegates of Speech Competition IFUNTER ISOF Visip Unsut pada tahun 2018. Berikut merupakan CV moderator pada talk show hari ini. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada moderator. Untuk Saudari Layung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada host kita yang kece banget ya, Kak Kiki nih. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, senang sekali rasanya bisa bergabung di sini karena masih banyak yang belum akrab nih dengan saya, jadi saya akan memperkenalkan diri lagi ya. Halo teman-teman, nama saya itu Sekar Layung Prabandari. Nah, teman-teman bisa panggil saya Sekar atau Layung ya, terserah. Dan di sini saya akan bertugas sebagai moderator untuk memimpin acara kita, diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, kita webinar ini bertemakan dengan Exchange in Pandemic Era. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, exchange itu atau pertukaran pelajar merupakan program di mana mahasiswa atau pelajar berkesempatan mengikuti kegiatan belajar di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Nah, student exchange ini merupakan mungkin menjadi salah satu target pencapaian bagi sebagian besar mahasiswa ya dalam masa perkuliahannya, dan juga tidak banyak nih orang yang bisa mewujudkannya karena tidak hanya harus bisa capable dalam bahasa asing, tapi juga perlu usaha lebih untuk bisa mengikuti program exchange program. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, di tahun ini kita menghadapi musibah ya, atau pandemik nih, disebabkan oleh coronavirus atau COVID-19, sehingga banyak sekali nih aktivitas kita yang tertunda atau yang jadi ribet lah, jadi karena ya jadi new normal ya sekarang sebutannya. Nah, bukannya semakin baik tiap harinya, tapi kita masih wondering kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, dan oleh sebab itu, pandemik ini menjadi tantangan baru untuk kita semua yang ingin exchange di situasi seperti ini. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa exchange di situasi seperti ini, dan tips apa saja yang kita lakukan agar kita bisa berangkat exchange di situasi pandemik ya khususnya. Nah, teman-teman, itu semua akan kita bahas secara tuntas bersama speaker-speaker kita nih yang keren banget, yang udah hadir di tengah-tengah kita di Zoom meeting ini. Ada Kak Naili sama Kak Amira ya. Jadi teman-teman, kita ada 2 sesi diskusi. Yang pertama bersama dengan Kak Naili, kita akan membicarakan tentang apa itu exchange
dan perjalanannya seperti apa, dan pengalamannya gimana sih exchange itu. Lalu yang sesi kedua kita bersama dengan Kak Amira, karena Kak Amira ini lagi exchange di sekarang ya di situasi pandemik ini di Jeonbuk University di Seoul, bukan di Seoul, di South Korea, mohon ya maksud saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita akan mengupas segala macam ya bagaimana caranya exchange di situasi seperti ini. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, kita mulai saja ya sesi diskusi yang pertama bersama dengan Kak Nelly. Sebelumnya, agar lebih kenal dengan Kak Nelly, saya akan membacakan CV Kak Nelly pertama ya. Yang pertama, Kak Nelly ini bernama lengkap Nelly Fitria. Beliau sekarang sedang tinggal di Bogor. Lalu riwayat pendidikannya telah menempuh program magister di University of Birmingham dengan studi International Relations, Diplomasi Chevening Scholarship pada tahun 2017 hingga 2018. Lalu pada tahun 2011 hingga 2015, beliau mengambil program sarjana di State Islamic University UIN Jakarta, Indonesia, dengan studi yang sama itu International Relations dan GPA 3,88. Wah, luar biasa sekali ya Kak Nelly ini. Lalu beliau juga memiliki banyak segudang working experience ya. Teman-teman, sekarang ini beliau bekerja sebagai dosen atau lecturer at International Relations Department and Head Language Laboratory Universitas Pertamina pada Juli 2019 hingga sekarang. Lalu sebelumnya ya beliau juga pernah bekerja sebagai intern to Her Majesty Ambassador di British Embassy Jakarta pada Januari 2019 hingga Juni 2019. Lalu sebelumnya juga beliau pernah bekerja sebagai Assistant of Indonesia Representative to ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights di Ministry of Foreign Affairs of Indonesia pada bulan April 2016 hingga Agustus 2017. Selain itu juga Kak Nelly ini hebat sekali, pernah memiliki banyak ya pengalaman organisasi dan juga voluntary. Salah satunya pengalaman organisasi beliau adalah sebagai Head of Religious and Science Development Department di Gunung Jati Student Family, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga sebagai Social Media Manager pada tahun 2012 hingga 2013 di Department of Public Relations Sunda Kelapa Islamic Youth Organization. Selain itu juga beliau memiliki banyak program pengalaman volunteer ya teman-teman. Pada September 2012 beliau pernah menjadi Head of Executive Sunda Kelapa Islamic Youth Organization Charity. Lalu Februari 2012 volunteering in Birmingham International Academy Video Project University of Birmingham. Selain itu juga beliau menerima berbagai penghargaan nih teman-teman. Pada 2013 beliau mendapat International Scholarship at the Asia Pacific Model United Nations Conference in Victoria University of Wellington, New Zealand. Lalu 2014 sebagai Outstanding Student Award atau mahasiswa berprestasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan 2017 Awardee of Chevening Scholarship UK Government Scholarship for Master Degree. Lalu itu juga beliau memiliki banyak sekali publikasi dan conference. Baik, tanpa perlu basa-basi lagi, kita sudah mengenal nih Kak Nelly ini seperti apa ya. Kita sambut dulu Kak Nelly. Halo Kak Nelly. Halo, selamat pagi semuanya. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Di mana nih sekarang posisinya Kak? Di rumah di Bogor. Alhamdulillah baik dan sehat semuanya. Semoga baik dan sehat ya. Alhamdulillah Kak. Baik nih Kak, kita langsung saja ya Kak ingin membahas tentang exchange nih Kak. Nah, dari background Kakak nih ya, Kakak ini pernah mengambil program magister di UK, di University of Birmingham, dan sebelumnya juga pernah mengikuti model United Nations nih Kak, di New Zealand. Nah, Kak, kita ingin tahu nih Kak, bagaimana sih motivasi dan perjalanan Kakak hingga akhirnya bisa ikut program pertukaran pelajar, dan juga apa benefit yang didapatkan setelah itu. Oke, terima kasih Mbak Sekar dan selamat pagi teman-teman dari Unsud. It's been an honor for me to be this event. Terima kasih sudah mengundang ya sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa pakai virtual background karena saya nggak tahu kenapa laptop saya nggak compatible. So sorry ya. Jadi ini latar belakangnya seperti ini adanya ya. Oke, terima kasih juga. Seharusnya tadi di CV nggak usah saya sebutin, nggak usah saya kasih yang ada IPK-nya. Itu sangat intimidatif gitu ya. Tapi karena itu udah sekali jadi saya kalau kirim CV itu nggak saya cek lagi gitu, jadi sorry gitu ya, tapi semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua.
Ya, sebenarnya kalau misalnya ditanya exchange ya, jadi pertama kali saya diundang itu sebenarnya saya kalau boleh jujur tidak punya pengalaman exchange ya, tapi yang saya lihat tema yang ada saat ini adalah secara luas ya study abroad. Jadi kalau menurut saya study abroad tidak bisa disempitkan hanya bentuknya pertukaran pelajar. Kita bisa we can go abroad with whatever programs. Banyak sekali program di dunia ini yang ditawarkan untuk bisa study abroad, tidak hanya exchange gitu ya. Mungkin pertama saya mau jelaskan dulu apa sih bedanya exchange dengan program beasiswa yang lain, misalnya ada short course, ada leadership course, dan lain sebagainya. Intinya adalah exchange itu pertukaran. Jadi ada pertukaran pelajar antara kampus kita dengan kampus luar. Misalnya kita kampus kalian Unsud misalnya punya kerjasama dengan University of Birmingham yang ada di Inggris. Exchange itu kita sekolah di sana dan mahasiswa sana sekolah di kampus kita. Itu yang disebut exchange. Jadi ada pertukarannya gitu ya. Tapi kalau tidak exchange, itu yang saya dapatkan. Jadi di 2013 saya mendapatkan beasiswa ke New Zealand itu 2 minggu MUN dan juga itu termasuk short course ya di Victoria University of Wellington. Lalu 2017-nya saya berangkat ke Inggris untuk studi S2 di hubungan internasional. Karena S1 saya juga HI dan sekarang mengajar di Pertamina juga mengajar di hubungan internasional gitu ya. Prosesnya apa aja sih gitu ya? Kalau misalnya sekarang di usia-usia seperti kalian, apalagi saya mau mengkorelasikannya dengan COVID-19 di mana semuanya menjadi melambat, semuanya menjadi online, dan semuanya rasanya menjadi kurang greget gitu karena kita tidak bisa bebas untuk movement ke negara lain gitu ya. Intinya perjalanan saya mendapatkan beasiswa itu gagalnya lebih dari 10 kali. Jadi itu yang pertama saya mau paparkan ke kalian bahwa itu pengalaman yang kenapa saya boleh share screen ya? Boleh, Kak. Boleh ya? Oke. Kelihatan ya di screen teman-teman semua. Jadi ini adalah perkataan yang jadi motivasi saya dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau bilang bahwa orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Ini salah satu motivasi saya yang kenapa saya mau mencoba untuk keluar negeri. Teman-teman, waktu saya ke New Zealand di 2013 itu, bahasa Inggris saya masih jelek. Bahasa Inggris saya masih jelek dan apa sih yang harus disiapkan ketika mungkin programnya S1 atau untuk undergraduate, misalnya exchange dan lain sebagainya, pastinya akan ada motivation letter, menulis esai motivasi, dan itu menjadi satu kewajiban untuk seluruh program, bahkan sampai S3. Harus ada yang namanya motivation letter atau bahasa lainnya letter of intent, yang menunjukkan bahwa motivasi kita apa untuk mengikuti program tersebut dan kenapa kita layak diberikan beasiswa oleh mereka. Gitu ya. Yang paling penting adalah dibiayai itu ya. Jadi namanya award kalau buat saya kalau pakai uang sendiri everyone can fly, semua orang bisa keluar negeri kalau punya uang sendiri, terlebih yang coming from rich family gitu ya. Dan ini masalahnya bukan itu, tapi masalahnya adalah bagaimana sih kita bisa mengexercise kemampuan diri kita gitu ya. Untuk kita nih punya equal, kita nih punya equality, kita punya kesempatan yang sama, tidak melihat latar belakang ekonomi, warna kulit, agama dan lain sebagainya. Kita punya kesempatan yang sama untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu ya, dan juga merasakan hal-hal yang sifatnya mungkin short term seperti exchange atau short course. Nah, yang paling penting adalah waktu itu di pengalaman pertama saya 2 minggu ke New Zealand itu menulis motivation letter ya. Jadi kita tahu background acaranya seperti apa yang harus kalian highlight kalau mau apply satu program. Terus juga kalian benar-benar niat gitu ya. Misalnya programnya temanya apa nih, dan kalian kalau bisa punya passion dalam hal tersebut atau dibuktikan dengan pengalaman apa nih selama di universitas yang mendukung dengan kegiatan tersebut. Misalnya kayak waktu saya itu MUN ya di New Zealand ya, karena itu sangat terkait dengan jurusan saya hubungan internasional gitu. Jadi hal-hal sifatnya simulasi sidang dan lain sebagainya saya mau gitu ya menjadi bagian dari, dan saya mau merasakan getting knowledge from the first hand. Jadi getting knowledge dari langsung dari para pelaku negosiasi dan diplomasinya. Kira-kira kayak gitu. Gitu Mbak Sekar. Baik, Kak. Menarik sekali ya perjalanan Kakak dari awalnya yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggris masih jelek, lalu berani nih ikut MUN di New Zealand gitu. Nah, Kak, terkait itu ya, kan masih banyak juga dari kita-kita yang ingin action tetapi minder nih, Kak, insecure gitu karena kemampuannya kayaknya kemampuan saya belum segitunya nih buat action. Nah, bisa dijelasin nggak, Kak, sedikit sharing ya,
tips and tricks apply agent agar kita keterima, dan dari mana kakak dapat informasinya? Where you got the information about action programs? Oke, ya. Yang pertama adalah mengobati rasa minder gitu ya. Jadi kalau saya dulu mungkin saya itu kalau minder mungkin masih sifatnya masih soft. Kalau saya itu dihina sama teman sendiri, itu agak lebih keras. Jadi buat saya ketika saya berjuang meraih beasiswa ke New Zealand itu karena ada satu teman mereka punya satu mungkin bahasanya geng kali gitu ya. Padahal saya juga dekat sama dia gitu ya. Dan ini menjadi inspirasi teman-teman saya nulis buku. Jadi nanti akan saya share, saya nulis buku dan saya sharing 10 kali pengalaman kegagalan beasiswa saya dan akhirnya pertama saya dapat beasiswa ke New Zealand itu gitu ya. Ini akan ada kaitannya dengan minder dan juga kalau saya tuh dihina gitu ya. Jadi judul buku saya adalah Be a Miracle, dari cemoohan menjadi tepuk tangan. Kira-kira dicemooh sama teman sendiri, seangkatan gitu ya. Ketika dia mau going abroad, bukan beasiswa, dia program yang emang dia pakai uang sendiri dan lain sebagainya. This is not scholarship anyway. Terus dia bilang, emang bahasa Inggris kamu bagus, mau ikut kita. Ya, jadi that's real that happened to me at that time. Terus akhirnya kembali ke kosan saya pada saat itu kuliah di UIN Jakarta dan saya nangis gitu. Oh, saya sebodoh itu ya di mata teman saya sendiri sampai saya tidak layak untuk ikut dengan kelompok mereka. But anyway, ini saya sejak usia itu saya dihadapi dengan satu kondisi yang ngetes. Kita tuh kalau dikasih satu masalah responnya mau kayak apa? Apakah kita makin hancur dikatain kayak gitu dan mengiyakan yang dia bilang gitu ya? Ya saya mengakui padahal pada saat itu bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus gitu ya. Lalu saya akhirnya ya sedih ya gitu, sedih tapi tidak berlama-lama dalam arti oke, saya harus membuktikan tidak ke dia tapi ke diri saya bahwa saya bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Akhirnya saya mencari tadi ya tips dan triknya adalah salah satunya kelilingi dengan orang-orang yang memang sesuai dengan tujuan kamu. Saya deketin kakak kelas yang emang sudah punya pengalaman ke luar negeri. Saya tanya gimana cara daftarnya. Mereka jadi mentor saya. Itu yang paling penting dari selama perjalanan beasiswa yang saya dapatkan. Saya selalu mengontak alumni dari setiap program supaya mereka jadi mentor saya. Untuk apa? Untuk bisa ngecek esai kita. Ya fungsinya kita punya mentor, mereka tahu blind spot-nya. Ya faktor yang misalnya kita nulis esai, terus kita ngerasa oh ini kayaknya udah oke nih menurut kita ya. Jadi kayak baca skripsi gitu, kamu doang yang paham, padahal orang lain nggak paham. Nah itu fungsinya punya mentor gitu. Kalau skripsi kan ada dosen pembimbing gitu kira-kira ya. Nah itu dari mereka. Dan nanti mereka akan mengarahkan jangan kayak gini nulisnya, harusnya kayak gini. Kamu bahasa Inggrisnya masih harus diperbaiki dan lain sebagainya. Be open dengan segala kritik, dengan segala masukan. Ini adalah proses di tempat ya. Jadi kalau S1 masih exchange itu belum ada apa-apanya. Yang benar-benar nanti sudah benar-benar kamu bertarung sekali itu adalah proses dapat beasiswa biasanya S2 karena itu terkait dengan degree ya, degree yang this important for our life dan bahkan mungkin PhD S3 gitu ya. Nah, yang tadi mengobati mindernya ya karena pengalaman saya dikatain sama teman sendiri, but anyway saya nggak benci dia gitu. Jadi saya thanks gitu ya sudah menghina saya. Dari situ saya sadar ternyata bahasa Inggris saya ternyata masih tidak bagus gitu. Tapi akhirnya saya nggak berhenti di situ. Saya apply ke berbagai negara yang saya bilang 10 kali lebih. Akhirnya tidak semuanya saya berhasil, semuanya gagal gitu. 10 kali saya gagal semua. Ini gimana nih, mau sampai kapan gitu. Jadi saya mencoba apply itu di semester 3 kuliah S1, baru dapat di semester 5. Ya kenapa gitu ya saya tidak berhenti ya karena saya nggak tahu rezeki saya ada di percobaan keberapa gitu. Jadi kalau saya dengan cepat saya berhenti gitu ya berarti misalnya saya harus menghabiskan dulu jatah gagal saya tuh 6 kali ya. Baru di percobaan yang ke-7 atau di tangga yang ke-7 itu kesuksesan saya di situ. Kalau saya baru 3 kali udah berhenti, maka akan sampai di tangga ke-7-nya akan lebih lama. Jadi dari situ saya mencoba mengubah mindset saya untuk tidak attack balik dia gitu ya, karena itu nggak ada gunanya juga. Ya udah jadikanlah penghinaan dia itu jadi motivasi buat saya dan akhirnya makin lama saya belajar dari kesalahan aplikasi. Oh ternyata saya selama ini salah ya nulis esai dan lain sebagainya. Kita belajar dari kesalahan gitu ya. Karena mentor saya pun bilang kalau aplikasi kita salah lebih dari 5 kali dan ditolak lebih dari 5 kali, there is something wrong with us. There is something wrong with our application. Tapi kalau gagal masih sekali 2 kali mungkin itu belum rezeki. We can say that. Tapi more than 3 times or more than 5 times itu
coba salahkan diri sendiri. Oh, this is okay, this is my mistake. Jadi be open dengan hal-hal tersebut dan jangan minder yang tadi saya bilang. This is a bit a personal story ya. Saya dulu mau banget kuliah di Universitas Indonesia, HIUI, ternyata nggak lolos. Dan saya sempat merasa saya nggak terima kalau saya nggak lolos. Dan di tahun pertama saya di UIN, saya nggak mau ngelanjutin kuliah karena saya pengennya jaket kuning, intinya kayak gitu ya. Sakit hati lah intinya gitu ya. Tapi ya udah nggak bisa, gimana, jalannya bukan di UI gitu. Tapi at the end, hal itu yang membuka mata saya ketika saya sekolah S2 di UK. Jadi di Birmingham itu, saya lulusan dari UIN, saya ketemu sama teman-teman dari ITB, saya ketemu teman-teman UI, UGM, bahkan kita sekelas sekolahnya. So what's the difference between that alma mater? Nggak ada bedanya ternyata. Dan itu yang saya bilang, jadi nggak perlu ya kayaknya kita tuh minder karena saya anak daerah, saya nggak top 5 university di Indonesia. It doesn't matter. Yang saya suka justru dari institusi luar negeri, mereka sangat objektif. They don't even see what's your university name. Enggak. Jadi teman saya sekolah tinggi dan lain sebagainya, kita nggak tahu ada ya sekolah tinggi itu ya, dan kita ketemu di Inggris dan di beasiswa yang sama gitu. Jadi ternyata seperti ini, dan dari situ saya merasa we are capable gitu ya. We are capable dengan mereka akan melihat bukan alma mater kita. Itu yang harus jadi obat minder kita ya. Mereka nggak akan melihat alma mater kita, tapi mereka akan lihat dari esai tadi yang saya bilang, esai kita tuh kualitasnya menunjukkan potensi kita atau tidak. Mereka akan menitik beratkan ke situ. So whatever your profession nanti kalau udah kerja, whatever your alma mater, institusi, it doesn't matter buat mereka. Itu hal yang harus jadi obat minder kita ya. Kita semua punya kesempatan yang sama. Paling itu sih tips dan triknya ya, harus punya mentor ya, terus juga harus mau dikritik, harus mau dibimbing, harus ya, saya mengalami semua proses yang nggak cuma memperbaiki esai, tapi yang tadi saya bilang, saya harus melewati masa-masa dihina teman sendiri, nggak worth it lah, lo ngapain sih keluar negeri, bahasa Inggris lo jelek dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekarang S2, dia sendiri yang kaget ternyata saya bisa ke Inggris, dan saya bilang thank you ya, dulu udah ngehina gue dan lain sebagainya gitu. Jadi seru perjalanannya. Baik, seru sekali teman-teman ya. Dari tadi yang tadi sempat dicemooh gitu, karena itu sempat dicemooh juga loh sebelum menjadi hebat seperti sekarang ini. Jadi semua orang hebat sebetulnya juga pernah mengalami masa kegagalan. Jadi jangan anggap enteng semua yang sukses tiba-tiba sukses ya Kak. Jadi mereka juga mengalami ini juga ya Kak, kegagalan gitu. Dan juga jangan lupa cari mentor, mau dikritik, mau diperbaiki. Nah, Kak, menarik sekali. Nah, pengen tahu nih Kak, dari mana saja nih Kak dapat informasinya? Mungkin dari Instagram atau Kakak nyari-nyari sendiri dari mana Kak, atau dari university? Boleh di-sharing sedikit ke kita Kak? Oke, jadi kalau misalnya di universitas kita bisa dapat jenis pintu informasi dari banyak ini ya, banyak forum gitu ya. Kalau sekarang kalian di Instagram itu paling lancar, misalnya kalian ada kayak misalnya Scooters, terus juga forum-forum beasiswa, sahabat beasiswa itu kan ribuan bahkan ya pengumumannya gitu, dan itu ikutin hal-hal seperti itu, ikutin, terus kalian setelah ikutin cari orang alumni program ini siapa gitu. Kalau emang kalian pengen banget ke negara tersebut, biasanya kalau saya sih ketertarikannya pertama dari negara ya, kalian pengen kemana gitu ya. Kalau saya dulu ya saya mau ke Inggris gitu karena ada plus jalan-jalan keliling Eropanya dan akhirnya tercapai gitu ya. Itu jadi saya cari alumni beasiswa Chevening dulu, terus saya cari alumni dari beasiswa yang New Zealand itu. Nah, belajar dari mereka, bener nggak, tolong dong bantuin dong bacain esai saya mau apply ini untuk program tahun ini gitu ya. Itu paling cepat dapat dari sosmed, itu paling cepat. Karena kalau dulu zaman saya masih sedikit banyak mengandalkan international office di kampus gitu ya, tapi juga mereka juga ujung-ujungnya dapatnya juga dari sosial media gitu. Jadi menurut saya sih dari sosmed sih itu yang paling cepat. Terus kontak alumninya gitu. Baik, nah begitu teman-teman. Jadi yang masih bingung nih, kayak udah mantep nih sekarang, misalnya kita udah mantep, banyak kan teman-teman yang udah mantep pengen exchange tapi nyari alasan nggak tahu informasinya dari mana. Teman-teman seperti yang dikatakan oleh Kak Naili ya, nyari di sosmed yang paling cepat, atau ikut forum-forum seperti sahabat beasiswa, atau mungkin dari university-nya juga, university teman-teman menyediakan ya informasi, bisa tuh dicari. Pokoknya jangan males aja ya teman-teman buat nyari informasi. Nah, ini kalian tetap semangat buat mencari informasi action-nya. Nah, selanjutnya nih Kak, masalah yang ada Kanelinya tidak ya? Halo, iya ada. Iya. Kak, di screen saya tidak terlihat. Nah, jadi ini ada nih saya. Saya ada. Ya, terima kasih.
Baik, jadi gini Kak, banyak dari teman-teman yang memang sudah mantap exchange ya Kak, tetapi ada masalah cuan Kak, atau finansial nih. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana nih waktu perjalanannya ke UK ya? Solusi finansial problems dari Kak Nelly seperti apa? Boleh diceritakan ke kita? Oke, jadi kalau saran saya yang paling pertama dan idealis adalah cari yang full funded. Itu harus idealis, cari yang full funded semua dibiayai. Ya, semua dibiayai. Karena exchange ada yang full funded ya. Coba kalian cari. Tapi kalau misalnya itu buku, ini mirip sih sama perjalanan saya ke New Zealand waktu itu. Jadi saya half scholarship. Jadi beasiswanya itu setengah waktu ke New Zealand. Nah, pada saat itu saya memang melakukan satu usaha yang lumayan cukup keras ya. Saya bikin proposal, terus saya bikin kegiatan, dan saya kirim ke beberapa instansi, bank, dan lain sebagainya itu sendirian gitu. Jadi ya itu perjalanannya, petualangan si bolangnya bisa dibaca kalau kalian beli buku saya gitu ya. Nah itu salah satu faktor financial yang pada saat itu saya cuma dapat beasiswa selama di sana, exclude tiket pesawat dan visa. Nah, jadi kayak butuh sekitar 7 juta untuk tiket pesawat, dan visa 7-9 juta lah ya waktu itu. Butuh dengan uang sendiri gitu ya. Jadi yang paling seru kalau misalnya exchange itu biasanya adalah bikin tim. Biasanya ada tim, teman itu biasanya mentor sih yang juga ngajarin kita jenis proposalnya seperti apa, terus juga timnya siapa saja. Biasanya kalau misalnya individu kita kirim ke instansi itu tidak menjamin mereka akan ngasih gitu. Kenapa? Karena dikiranya ini untuk dana pribadi gitu ya. Jadi kayak saya kirim sampai ke DPR, sampai ke bank kayak bank-bank asing gitu, saya kirim multinational company, Pertamina dan lain sebagainya, tapi nggak ada jawaban karena ini atas nama sendiri, gimana mereka bisa trust kalau ini dijamin bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kecuali kalian tim. Jadi tim misal 3-5 orang yang akan berangkat, nanti memang itu jatuhnya dapatnya lebih sedikit sih karena akan dibagi-bagi gitu ya. Anyway, saran saya yang paling idealis adalah saya bilang selalu ke mahasiswa saya juga di kampus, kalau misalnya mau cari program exchange atau short course itu coba cari yang full funded sehingga kalian semua dibiayai, tiket pesawat, visa, jadi nggak ketar-ketir gitu ya, bahkan sampai dikasih living allowance di sana. Itu yang paling ideal dan pastinya akan lebih kompetitif gitu ya kalau program seperti itu, kecuali program yang bayar sendiri. Program yang bayar sendiri juga biasanya screeningnya nggak terlalu ketat ya, karena itu pakai uang sendiri dong. Jadi kalau misalnya sama aja kayak kita jalan-jalan gitu ya, sama aja kayak kita jalan-jalan ya, kalau misalnya kalian at the end tidak dapat dari proposal itu, biasanya mereka akan make sure bahwa ini by tanggal segini kita harus dapat konfirmasi kamu mau datang apa tidak gitu. Biasanya panitianya akan bilang kayak gitu. Terus waktu itu kalau saya bilang saya datang dan akhirnya saya dapat dana gitu ya. Alhamdulillah lah gitu, akhirnya rezeki, karena pada saat itu udah pasrah banget, udah kalau nggak berangkat ya udah ya Allah nggak apa-apa gitu ya. Tapi akhirnya ketika setelah pasrah itu akhirnya dapet gitu, ada aja gitu ya. Ya mungkin harus begitu dulu ya supaya kita merasa tidak kita jagoan gitu. Padahal ya cuma Allah doang yang hebat. Kalau saya sih selalu merasanya kayak gitu ya. Jadi dari situ akhirnya saya berangkat. Tapi selalu kalau misalnya saya memberikan saran, cari yang full funded keseluruhannya. Kalaupun tidak, syukur-syukur orang tuanya mau bersedia. Kalaupun tidak lagi, saya selalu bilang, this is not the end of the world. Ini bukan kiamat kok kamu nggak dapat exchange yang sekarang gitu ya. Kalau patokan hambatannya di ekonomi, karena ini lumayan sensitif dan ini lumayan agak yang sulit. Karena apalagi kalau misalnya pakai uang sendiri, ini kaitannya sama orang tua gitu ya. Dan buat saya, satu award yang tidak dibiayai, yang namanya bukan beasiswa, itu bukan prestasi. Saya selalu punya prinsip seperti itu. Karena kalau misalnya tadi saya bilang, kalau pakai uang sendiri pun kamu dari keluarga kaya, kamu bisa keliling Eropa, that's not achievement, right? That's your parents' money, gitu. Jadi kalau misalnya beasiswa, ya tunjukkanlah kalau kamu bisa bersaing dan kamu layak untuk diberikan dana oleh pihak pemberi beasiswa, gitu. Baik, begitu ya teman-teman yang masih minder juga karena masalah finansial, tidak perlu khawatir karena sekarang sebenarnya sudah banyak program yang menyediakan fully funded. Kalau teman-teman bisa ikut, dan jika kalau misalnya tidak dapat fully funded, teman-teman juga bisa nyari sponsor ya, seperti yang Kak Nere bilang, ke bank atau ke perusahaan-perusahaan juga, atau misalnya orang tuanya rich, boleh deh jalan-jalan sendiri, nggak apa-apa deh. Atau mungkin kalau misalnya takut nih ngebebanin orang tua, bisa nabung mungkin ya, mungkin tiap tahunnya nabung biar bisa ikut yang self-funded mungkin kalau ingin sekali ke studi abroad. Nah, begitu teman-teman. Baik, begini Kak, yang terakhir ya Kak, ingin menanyakan karena banyak nih teman-teman yang sekarang mungkin sudah mantap, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi ya motivasi agar teman-teman semakin
tidak pantang menyerah nih kalau udah ditolak-tolak seperti kakak gitu dan berhasil? Silakan Kak. Oke. Selalu ya di awal itu saya bilang bahwa studi di luar negeri tidak seindah postingan Instagram, itu betul karena di sana itu perjuangannya luar biasa juga gitu ya. Kita bisa begadang 2 hari 2 malam, apalagi kita lagi dari negara berkembang ke negara maju kayak dari Indonesia ke Eropa, itu catch up dengan sistem belajarnya, sistem cara ngerjain tugasnya itu nggak sebentar gitu ya untuk kita beradaptasi dengan cara belajar mereka. Ya, yang awal yang harus dimiliki bukanlah target untuk lolos. Kalau saya tuh bilang kalau lolos tuh bonus gitu ya, tapi harus lebih disiapkan the worst scenario-nya apa. Kalau saya gagal, saya harus gimana gitu ya. Jadi dari awal itu justru mental dulu yang disiapin, karena apa? Nanti sekolah ke luar negeri yang dites kebanyakan mental. Kalau kalian dasarnya udah pinter, udah rajin belajar, udah tekun, itu jalan sendiri. Tapi ada satu hal yang this is a beautiful words gitu ya. At the same time, ketika kita belajar di luar negeri, our life is also going on. Jadi hidup kita kan juga berjalan ya, nggak cuma di studi doang, nggak cuma terkait pelajaran. Dan yang pertama harus disiapkan adalah be ready to fail, dan jadikan kegagalan itu teman. Ya udah biasa aja gitu ya. Maksudnya sedih, oke, saya pun mengalami yang namanya gini. Gagal yang semakin sakit itu karena ekspektasinya terlalu tinggi. Itu aja. Itu selalu jadi rumus kehidupan gitu ya. Jadi mau program beasiswa, mau jalin kehidupan apapun gitu ya. Ya karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin, oke, I apply this for, makanya niatnya dilurusin. Jadi dalam arti, oke, saya apply beasiswa, terus juga saya mau cari ilmu gitu. Kalau misalnya ini berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Berarti pintu rezeki saya bukan di sini gitu. I can go to another door gitu kan. Ketika ada ya quote yang bilang ketika satu pintu tertutup, maka ribuan pintu lainnya terbuka, kira-kira kayak gitu. Dan jangan gampang udahan gitu. Udah deh, kemarin udah gagal 2 kali, ya udah jangan, ya kalau udah ya udah, karena gini. Ada juga quote yang bilang whether you say you can or you can't ya, either kamu bilang berhasil atau tidak, either kamu bilang bisa atau tidak bisa, both are true. Ya, itu yang tadi saya bilang, itu based on your perception, based on your response, bagaimana kamu merespon kegagalan gitu. Jangan stuck di situ. Orang gagal tuh biasa gitu ya. Bahkan ya memang kita tidak akan tahu celah kita di mana kalau kita nggak gagal. Dulu saya pertama kali apply itu ke Amerika Serikat ya, program undergraduate exchange-nya Aminef, itu gagal tuh karena saya udah membayangkan Amerika Serikat di pikiran saya. Nah, kita kan membuat ekspektasi sendiri tuh ya. Padahal harusnya gak usah dibayangin dulu deh gitu. Maksudnya ya udah akhirnya saya gagal dan nangisnya seminggu, merasa bodoh, merasa gagal, merasa kayak aduh gimana nih gitu, kayak kiamat aja. That's the end of the world gitu ketika pada saat itu. Ya udah akhirnya sekarang yang saya apply setelah S2 pun saya prinsipnya adalah oke, kalau misalnya saya apply terus saya fail, saya nothing tulus, saya nggak kehilangan apapun, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya kegiatan, ya udah nanti akan coba lagi. Jadi sekarang ketika gagal, misalnya ada email saya apply satu program terus gagal, you are unfortunately, ada bahasa paling sebel itu unfortunately gitu, terus kayak ya udah, oh gagal, ya udah selesai. That's it, jangan diolah lagi, jangan dianalisis lagi kenapa, jangan dibikin baper. That's it, gagal ya gagal, move ya sesegera mungkin, kira-kira kayak gitu. Harus siap dengan kegagalan dulu gitu, karena nanti penempaan di medan sebenarnya, di medan perantauan itu akan jauh lebih keras dibandingkan di proses apply-nya itu sendiri. Gitu. Terima kasih nih Kak Nelly sudah membagikan insight baru ya bagi teman-teman semua. Benar yang dikatakan Kak Nelly, kita jangan berekspektasi terlalu tinggi, tetapi terus mencoba agar walaupun satu pintu tertutup, tapi pintu yang lain masih terbuka. Jadi teman-teman tetap semangat terus ya. Nah, sekarang diskusi dengan Kak Nelly sudah berakhir, kita akan jump to next speaker ya teman-teman. Jadi terima kasih Kak Nelly sudah menyempatkan waktu. Baik, selanjutnya kita akan bersama dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Amira Fairuz Salsabila. Jadi teman-teman, Kak Amira ini keren sekali sedang melakukan exchange di tengah-tengah pandemi. Kan seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang kita lagi pandemi, tapi pengen exchange nih gimana caranya? Nah, disimpan dulu pertanyaannya teman-teman. Sekarang kita kenalan dulu ya sama Kak Amira. Jadi saya akan membacakan CV dari Kak Amira Fairuz Salsabila. Baik teman-teman, nama lengkap Amira Fairuz Salsabila
berusia 19 tahun dan lahir pada tanggal 17 Juli 2000 di Jakarta. Nah, Kak Amira ini memiliki sedang mengenyam pendidikan di Syariah pada tahun 2018 hingga sekarang. Lalu Kak Amira ini memiliki banyak sekali work experience ya. Yang terbaru adalah IPB Debating Community sebagai Staff of Training and Development pada tahun 2018 hingga 2019, lalu di ASIC IPB sebagai Financial Consultant pada tahun 2018 hingga 2019, lalu juga pernah exchange sebelumnya di ASIC Endesi Turki pada 2 Juli 2019 hingga 13 Agustus 2019, lalu juga bekerja sebagai Local Community Vice President of FDI ya pada tahun 2020 hingga sekarang, dan juga mendapatkan penghargaan dari Bank of Indonesia Flagship Scholarship Awardee pada tahun 2020 hingga sekarang. Lalu juga sekarang sedang mengikuti program di Jeonbuk National University Exchange Student South Korea. Baik teman-teman, kita langsung saja sapa Kak Amirah nih. Halo Kak Amirah. Halo semuanya. Halo, wah Kak Amirah cantik sekali nih hari ini ya. Aduh malu, jangan kayak gitu lah. Kak Amirah lagi di kota mana nih Kak? Kalau boleh tahu. Di Jeonju. Oh, di Jeonju. Oh, kalau gitu kita sapa dulu ya pakai bahasa Korea ya, biar vibes-nya kerasa sampai sini ya teman-teman ya. Annyeonghaseyo. Iya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jadi ada orang-orang yang suka K-drama pasti ini ya, ke-trigger ya, K-drama dan K-pop pengen sekali nih action di Korea. Nah, Kak, omong-omong soal action nih yang sedang Kakak ikuti, boleh di-sharing nggak sih apa program yang Kakak ikuti sekarang dan jenisnya seperti apa? Kalau program yang sedang aku ikuti ini sebenarnya ini program apa ya, kerjasama lebih tepat ya antara IPB University kampus aku dan Jeonbuk National University di South Korea. Nah, programnya ini tuh dia jadi partial scholarship kalau bisa dibilang. Kalau dari Jeonbuk National University-nya sendiri, mereka cuma cover kayak tuition fee itu jadi free, habis itu dorm dan juga 3 days a meals itu juga covered by Jeonbuk National University-nya. Tapi alhamdulillahnya dari IPB University sendiri mereka juga bantu kita nge-cover flight cost, terus visa sama visa, flight cost, sama insurance cost kayak gitu. Cuma kalau untuk allowance, monthly allowance kita, itu tidak ada yang cover sejujurnya. Terus apalagi ya, mungkin karena masa pandemi kayak gini, jadi ada additional cost buat karantina dulu nih selama di Korea. Karena kan kalau di Korea, karantinanya wajib banget kan, dan harus banget dari fasilitas negara, jadi cukup mahal. Itu juga harus di-cover dengan dana di luar dari kampus IPB ataupun kampus yang di sini. Seperti itu. Baik, menarik sekali ya teman-teman. Jadi ini programnya pertukaran dari IPB dengan Jeonbuk University dan programnya partial funded. Jadi nggak semuanya keluar ya, alhamdulillah Kak. Baik, lalu Kak ingin tahu nih pertimbangannya ikut exchange program ini kenapa ya Kak? Dan kenapa harus university-nya Jeonbuk University? Oke, jadi sebenarnya tuh gini, iseng aja sebenarnya awalnya, sama kayak tadi kata Kak Nelly ya. Kalau misalnya exchange itu yang penting sumber informasinya udah diikutin dulu gitu. Sebenarnya pengen banget, siapa sih yang nggak pengen kalau kuliah bisa exchange. Dulu dari kakak kelasku, kebetulan karena aku SMA-nya juga bukan di Jakarta sebenarnya, cuman kakak kelasku ini sangat berprestasi juga, dan beliau juga lulus kuliah di IPB juga. Terus pas pertama kali masuk dia bilang gini, kalau kau belum pernah ngerasain turun aksi, demo, terus dapat beasiswa sama exchange, itu kayak belum lengkap gitu pengalaman jadi mahasiswanya. Terus iyalah dari kata-kata dia itu pas pertama kali masuk kuliah langsung ngeset, ya ampun ya Allah pengen nih exchange gitu kan. Terus ya udah follow lah segala macam sumber informasi, kayak teman-teman kalau tahu ada Youth Opportunity, itu ada websitenya, ada aplikasinya, terus macam-macam lah di Instagram, banyak banget yang aku follow. Tapi selain itu, kalau aku boleh saranin nih, yang paling legit itu, yang apa ya, ibaratnya paling aman dan udah terpercaya mungkin programnya, atau mungkin lebih gampang di afford karena
sumber dayanya ada di sekitar kita itu yang dari kampus. Jadi follow-lah International Collaboration Office di universitas masing-masing. Mungkin aku yakin pasti di Unsud sendiri juga pasti ada. Seperti direktorat International Collaboration Office itu sesuatu yang wajib ada di setiap universitas kan. Terus waktu lagi pandemi gini, adalah opportunity buat exchange ke Korea. Aslinya itu bukan buat universitas ini yang aku apply. Aku apply-nya untuk ke Chonnam National University. Karena yang itu yang buka pertama, dan yang itu tuh bisa dapat kemungkinan fully funded. Jadi yang Chonnam National University ini emang lebih susah, bener kayak tadi kata Kak Nelly sebelumnya, kalau fully funded pasti susah banget kompetisinya gitu ya. Nah, si Chonnam National University ini tuh pihak pemberi beasiswanya cuma GKS dari pemerintah Korea Selatan, terus dari Chonnam National University itu sendiri. Yang fully funded-nya itu cuma 10 orang. Awalnya aku apply ke yang situ, cuman jadi setelah seleksi di tahap IPB, di tahap lokal, udah nih kita baru jatuhnya jadi nomini doang. Kita belum accepted as bener-bener calon exchange participant gitu. Kita baru nominasi doang. Terus dari situ nanti applications kita bakal digodok sama pihak universitas di sana, sama pihak pemerintah Korea buat dinilai nih apakah kita bisa dapat scholarship dari mereka gitu. Cuman waktu itu tuh deg-degannya gini. Jadi dari pihak mereka keputusannya itu baru pertengahan Juli keputusan scholarship-nya. Sementara kita harus udah kasih kasih keputusan apakah kita jadi berangkat exchange atau enggak itu by 29th of June. Jadi tanggal 29 Juni itu harus udah fix banget nih lo mau berangkat apa enggak gitu. Terus aku sama orang tua aku udah kayak, aduh gimana nih mah, ini harus keputusannya sekarang, gini kan. Tapi belum jelas nih aku dapat atau enggak, dan itu cuma 10 orang yang dapat, dan applications-nya itu ratusan dari seluruh negara. Wah itu udah minder banget juga, ada deg-degan banget. Terus kayak, gimana Kak, percaya enggak? Terus kayak, aduh sebenarnya percaya gak percaya saya kayak Indonesia apa gitu kan, ya Allah negara mana sih Indonesia gitu. Terus ya udah di akhirnya pasrah, waktu itu nggak ikutan yang Chonnamnya, aku lepas. Terus habis itu dari International Collaboration Office di hari yang sama tapi sorenya langsung nge-call aku nih kayak, Amira kamu mau nggak coba aku pindahin application-nya ke universitas lain. Terus yang Jeonbuk National University ini dia sistemnya lebih mudah. Jadi asalkan udah lolos di tahap kampus, itu udah nggak nomini lagi, itu udah pasti accepted sama Jeonbuk National University dan udah pasti dapat partial scholarship yang tadi aku bilang, yang tuition fee-nya udah waive, terus dorm-nya juga waive, terus dapat 3 meals a day, yang kayak gitu udah waive, dan yang selebihnya kan di cover sama travel grants dari IPB gitu kan. Jadi cuman kamu harus siapin nih waktu itu sekitar 6 juta atau 7 juta gitu buat karantina kayak gitu. Terus gimana ya, terus udah ngobrol juga sama orang tua, kebetulan juga pasti udah mempersiapkan juga sebenarnya sih kalau exchange. However, harus seenggaknya punya pegangan uang juga gitu, nggak boleh bener-bener nol juga ya kalau menurut aku, karena pasti expenses di luar yang di cover pun akan ada juga nantinya gitu. Terus setelah dipikir-pikir kayak, oke insya Allah bisa, jadi apply ke yang Jeonbuk National University, terus alhamdulillah itu bener-bener hari terakhir banget submission yang kesini ternyata. Terus submit dan alhamdulillah accepted dan alhamdulillah bisa berangkat ke sini. Wah, alhamdulillah sekali ya teman-teman, akhirnya Kak Amira ini bisa berangkat juga. Nah Kak, nih kita penasaran nih ya Kak, karena Kak Amira ini pernah juga sebelumnya pergi ke Turki pada sebelum pandemik. Nah sekarang tuh pergi lagi nih exchange ke Jeonbuk University setelah pandemik. Saya pengen tahu nih Kak perbedaannya saat sebelum pandemik dan setelah pandemik itu seperti apa exchange-nya. Lalu mungkin ada kendala nih seperti lebih ribet karena kita lagi di pandemik nih, harus regulasinya mungkin atau visanya itu seperti apa? Boleh diceritakan ya Kak? Pasti kalau sebelum pandemi itu nggak ada kebutuhan harus medical check up ini dan itu, harus swab test kayak gitu nggak ada tuh. Terus
di negara di sananya juga lebih gampang. Mau jalan-jalan, mau traveling sama temen, nggak mikir, langsung ya, nggak ya mikir sih ya, expense-nya ya, tapi maksudnya nggak perlu mikir kayak gimana kondisi COVID di kota tujuan kita, nggak perlu was-was, nggak perlu pakai masker kemana-mana, ya lebih gampang lah segalanya. Untuk visanya juga jauh lebih gampang gitu. Kalau misalnya yang ke Korea, pertama ke Korea sendiri, Korea dan Jepang itu meskipun tidak pandemi memang sulit karena banyak banget nih kayak MCU-nya, medical check-up-nya banyak yang harus dicek kayak apakah tuberkulosis, apakah punya gangguan yang lainnya itu banyak juga bahkan sebelum ini. Terus setelah pandemi itu benar-benar makin ketat lagi. Jadi kayak kalau mau apply visa nih, surat ke medical sertifikat itu 24 jam. Terus pas mau berangkat ke bandara harus medical check up lagi karena buat lolos bandara juga nggak boleh kurang dari 24 jam. Swab testnya juga bukan swab apa ya, kalau swab itu kan yang itu ya, ini tuh yang ininya rapid test. Rapid testnya juga nggak boleh kurang dari 24 jam. Jadi kayak bolak-balik hospital terus lah kayak gitu sih. Agak ribetnya memang di situ dan itu juga sejujurnya expense yang baru yang nggak di cover juga sama buat pihak IPB ataupun pihak John Book National University. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi yang ingin exchange di era-era pandemik seperti ini bisa dipersiapkan ya seperti MCU-nya dan juga harus siap rapid test 24 jam sekali gitu ya bolak-balik. Gak apa-apa ya, gitu kalian sehat terus ya. Tidak masalah. Oke. Nah, ini Kak penasaran kan sekarang lagi di Korea, which is itu bukan negara kita ya. Nah, ada nggak sih culture shock yang mungkin lucu dan bisa diceritakan ke teman-teman? Mungkin seperti WC-nya atau budaya teman-teman di sana seperti apa nih Kak? Apa ya? Oh, kalau WC-nya di sini kalau di public either dia ya udah WC keringnya emang nggak pakai air gitu loh, yang cuma pakai tisu aja, atau WC yang super advance gitu ya, futuristic yang udah tombol-tombol gitu deh. Terus pengalaman lucu aku ini parah banget, tapi ini memalukan, gimana dong? Aku jadi malu diceritain. Ya udah jangan diceritakan kalau gitu. Ya. Oh, ini tips aja kali ya. Ini pengalaman aku yang nggak usah diceritain tapi tips. Kalau kau pergi ke Korea atau Jepang yang WC-nya futuristik nih, meskipun sekebelet apapun guys, please pas masuk lihat dulu nih tombol-tombolnya itu, si remote-nya itu apa ya, light indicator-nya nyala atau enggak. Kalau nggak nyala berarti itu mati guys, berarti airnya nggak bisa keluar, astagfirullah. Jadi harus cek dulu ya itunya nyala atau enggak, oke? Soalnya pas lagi COVID kayak gini kadang public apa ya, public restroom juga, atau misalnya di Dosoguan, di library, itu tuh nggak semua toiletnya dinyalain gitu. Kadang kayak cuma 2, karena memang orangnya juga sedikit kan gitu. Jadi bener-bener harus cek dulu itu enggak. Itu sih menurut aku yang paling kayak agak membekas dan part lucunya. Ya silahkan dibayangkan kisah yang sesungguhnya ya. Baik tuh teman-teman, boleh bisa kita bisa ini ya berimajinasi sendiri seperti apa kisahnya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi sebelum pergi harus dicek dulu culture-nya seperti apa dan budayanya ya, biar kita lebih bisa beradaptasi lagi. Baik. Nah, ini yang terakhir Kak, motivasi nih buat teman-teman biar mantep action seperti Kakak di era pandemik ini, seperti boleh di-sharing nih ke kita semua. Ini sumpah ya, kalau di era pandemi itu, pertama pasti halangan itu kadang pertama harus kuat banget ya niatnya, dan harus dari kita sendiri yang kuat banget, karena biasanya orang tua kita atau nenek atau keluarga gitu, maksudnya baik ya, khawatir gitu, tapi biasanya bakal mikir, di sana kan gini, emang boleh keluar, terus kayak di sana gimana, kan di sana juga COVID, kan Korea COVID-nya lebih parah gitu kan. Nah, biasanya harus persiapkan si data yang penting. Karena kita juga mau aman, kita juga benar-benar harus tahu. Cuman kalau orang tua kan kadang mungkin nggak se-update itu gitu. Dan apa ya, menurutku harus kuat aja. Kalau misalnya udah mau, bicarakan baik-baik sama keluarga, yakinkan. Tapi jangan juga karena banyak orang yang bilang
aduh takut gini, jangan sampai kayak apa yang orang lain katakan itu menjadi kenyataan buat kita gitu kan. Karena kan kenyataan kita adalah kita yang lakukan dan yang kita percaya sendiri gitu, sama kayak katanya Kaneli tadi. Jadi ya udah, kalau kita udah percaya, udah yakin, berangkat aja. Meskipun orang bilang gimana kayak keluarga bilang gimana kayak teman bilang gimana kayak, gak usah dipikirin. Maksudnya yang apa, yakin aja. Dan yang pasti gini sih, gak mungkin mereka di sini tetap open opportunity kalau di sini ya nggak memungkinkan gitu loh. Dan yakin aja kalau mereka emang teman-teman nanti selama masih pandemi, bahkan 2021 kita nggak tahu, walaupun kondisinya masih pandemi tapi menemukan kesempatan exchange dan mereka nggak membatalkan ya, terusin aja, karena ya negara orang kan mereka aja yang tahu gitu. Dan pas aku udah datang ke Korea pun, wow, jauh lebih baik daripada di Indonesia gitu. Di sini tuh number COVID naik 3 biji aja jadi berita. Di Indonesia naiknya setiap hari 500-an gitu kan. Tapi orang-orang di Indonesia mikirnya, Korea kan deket Cina, Korea kan kayak gini gitu. Dan ya udah, maksudnya ya terusin aja, percaya aja sama pilihan kita. Kalau emang opportunity-nya nggak di-close, kalau nggak dibatalin, pasti aman. Pasti insya Allah aman. Dan kalaupun nantinya dibatalin pun, biasanya nggak akan dibatalin gitu loh. Kayak beberapa temanku yang di IPB, kayak mereka nih apply ke Jepang gitu, tapi batal karena mungkin di Jepang pemerintahnya nggak menganggap itu memungkinkan gitu ya. Akhirnya mereka nggak otomatis gagal gitu loh, tapi mereka dipospon buat misalnya exchange fall semester di tahun depannya gitu. Jadi ya udah, kalau emang ada kesempatannya daftar aja, dipertahanin aja, pasti either bakal dipospon ke yang selanjutnya atau memang kondisinya aman dan cukup kondusif untuk kalian exchange di negara tersebut. Ya, baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang mau exchange di era-era pandemi seperti ini, harus disiapkan datanya supaya orang tua teman-teman tuh bisa yakin, wah anak saya ini mau pergi, aduh takut kena corona, apa, dikasih datanya aja ya teman-teman, jadi bisa yakin. Karena benar kata Kak Amira tadi, kalau misalnya tidak bahaya, kenapa exchange ini masih dibuka gitu. Maksudnya walaupun mohon maaf ya, maksud saya kalau misalnya bahaya, kenapa exchange masih buka, jadi seperti itu. Jadi teman-teman semoga bisa menyusul Kak Amira nih exchange ke luar negeri juga ya, di negara manapun, siapkan dan jangan menyerah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya diskusi kita sudah selesai dengan Kak Amira dan Naili. Nah, sekarang masih banyak mungkin pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, jadi kita akan membuka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita membuka 2 termin ya. Jadi satu termin terdiri dari 2 penanya. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan menekan icon raise hand terlebih dahulu. Lalu nanti panitia akan memilih. Nah, bagi penanya yang dipilih, silakan open mic dan menyebutkan nama, asal, serta bertanya kepada siapa dan juga institusi dan juga pertanyaannya apa. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita buka termin yang pertama. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya nih, kalau misalnya ke UK atau ke Korea harus nggak les dulu bahasa Korea atau bahasa Inggris atau bahasa Turki atau bahasa Cina mungkin ya teman-teman, atau ada juga yang mau nanya seperti apa mungkin detail-detailnya yang lain, boleh nih. Mumpung masih ada ya, kita webinarnya masih ada acaranya nih. Halo Kak. Halo, Davira. Ya, silakan boleh open mic dan menyebutkan. Halo Kak, nama saya Virani Saksuma dari Universitas Bina Sarana Informatika, Depok. Saya ingin bertanya kepada Kak Almira, apa tantangan yang Kak Almira hadapi di Korea sana dalam menempuh pendidikan, hambatannya apa aja Kak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Vira. Terima kasih. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya, ada lagi teman-teman? Izin tanya Kak. Baik, silakan. Saya Alisa
dari Universitas Jenderal Sudirman mau bertanya perihal itu untuk sertifikat bahasa untuk apply beasiswanya bagaimana Kak? Apakah bisa misalnya dari TOEFL prediction score atau harus benar-benar dari TOEFL-nya gitu? Apa boleh dari kampus juga? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Alisa. Baik, kami akan menanyakan ya. Pertama ke Kak Almira dulu dari Vira nih. Bagaimana nih Kak tantangan dalam menghadapi kegiatan di sana? Silakan boleh dijawab. Oke, terima kasih buat Vira yang udah bertanya dan moderator yang memberikan kesempatan. Kalau tantangan di sini apa ya? Menurut aku nggak terlalu menantang. Maksudnya gimana ya? Pasti ada sistem yang berbeda, tapi apakah sangat sulit atau Korea tuh gimana sih belajarnya? Apakah sekeras itu atau gimana? Nggak juga loh sebenarnya. Sebenarnya tuh proporsional kalau menurut aku. Di sini kebetulan seluruh perkuliahannya masih online karena baru 1 bulan terakhir Korea status COVID-19-nya turun jadi level 1, yang sebenarnya itu sudah diperbolehkan untuk offline, cuman dikembalikan lagi ke profesor masing-masing apakah mau mengadakan perkuliahannya online atau offline. Kebetulan karena mungkin orang-orang udah lebih nyaman online, terutama orang Koreanya gitu ya, mungkin masih pada di kampung halaman masing-masing, akhirnya kita lanjut online sampai akhir semester gitu. Cuman apakah di sini begitu sulit? Apakah tugasnya sangat sulit? Apakah sistemnya sangat berbeda sama di Indonesia? Menurutku enggak kok, sama aja. Indonesia nggak setertinggal itu kok kalau untuk saat ini ya menurutku. Sama aja, kita di Indonesia kuliah online juga lewat Zoom. Mungkin di Indonesia pun rata-rata semua universitas, apalagi yang negeri, pasti sudah punya website pembelajaran yang terpusat gitu kan. Kayak misalnya ya segalanya terpusat di mana dosen mengupload materi semua di situ, kita mengupload tugas semua di situ. Pasti masing-masing sudah punya sistem learning management system LMS yang terpusat, dan aku yakin Unsut pun punya gitu, atau BINUS pun, apalagi BINUS pasti punya kan. Nah di Korea juga sama persis, yang dipakai sama persis domainnya learning management system juga dari domain internet yang sama, terus sistemnya juga sama persis mirip. Mungkin yang agak beda itu lebih ke ini sih, kalau menurutku justru di sini lebih enak karena sama sekali somehow bagi aku di Indonesia itu dosennya agak-agak suka suka menganggap oh mahasiswa tuh harusnya udah tahu nih, kalian harusnya udah baca, kalian harusnya udah ngerti duluan kayak gitu kan. Tapi di Korea tuh surprisingly dosennya sangat menjelaskan dengan sangat jelas, dengan sangat menganggap seperti mahasiswa itu adalah orang umum yang nggak tahu apa-apa tentang materi tersebut. Jadi ibaratnya ya bagi saya yang sebenarnya tidak terlalu suka belajar banget nih, bukan yang suka baca buku banget sebenarnya, masuk kelas tuh nyambung banget. Dan dosennya tuh enak banget ngejelasinnya. Terus yang aku suka juga dari sistem pembelajarannya Korea itu, satu kelas itu nggak terlalu banyak. Isinya itu bahkan kelasku cuma 13 orang, dan bahkan meskipun kelasnya isinya cuma 2 orang, tetap ada gitu loh. Kalau di Korea kan, di Indonesia kan kalau nggak memenuhi kuota, biasanya dihilangkan kan kelasnya. Tapi enaknya itu akhirnya dosen ini bener-bener ngasih feedback atas setiap tugas kita tuh benar-benar personal banget, dan yang dia berikan itu detail banget. Jadi benar-benar kita bisa tahu dan mengevaluasi nih seberapa paham sih kita sama materinya, dan mereka tuh nggak pernah mendiskreditkan gitu loh, oh karena lo orang Indonesia lo bodoh ya gitu nggak pernah. Dan mereka tuh bahkan sangat apresiatif, terutama dosenku profesorku di sini, karena jadi ada 3 orang Indonesia di kelasku. Terus kebetulan ternyata nilai kuis kita, nilai tugas kita sering paling bagus ternyata di dalam kelas, dan akhirnya kita juga diapresiasi tuh. Terus ya udah, bahkan menunjukkan kalau kita pikir kuliah di luar negeri itu susah, wah ternyata nggak susah itu. Ternyata yang perlu dilakukan adalah coba aja dan jalanin aja, pasti juga nanti bisa beradaptasi sendiri. Baik, terima kasih Kak Vira sudah menjawab pertanyaan. Kak Amira sudah menjawab pertanyaan dari Kak Vira. Mohon maaf ya, agak mirip nih namanya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Alisa.
ini lebih tepat mungkin ditanyakan kepada Kak Nelly ya. Sertifikat bahasa lembaga ini harus dari lembaga, maksudnya seperti TOEFL ya, harus dari lembaga atau dari kampus? Mungkin Kak Nelly bisa dijawab. Oke, ya. Kalau misalnya sertifikat bahasa tergantung programnya. Dulu saya ke New Zealand tanpa sertifikat apapun, jadi nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, dan lain sebagainya. Jadi dilihat lagi requirement dari programnya. Kalau misalnya programnya nggak butuh sertifikat bahasa dan itu exchange atau short course, karena tidak semua butuh, tidak semua mencantumkan itu, dan kalau nggak ada ya nggak asik gitu ya, nggak apa-apa gitu, lebih enak malah. Tapi kalau misalnya jaga-jaga, biasanya kalau program ke luar negeri untuk S1, seingat saya 500 itu TOEFL ITP. Nah, untuk pertanyaan apakah harus official atau tidak, balik lagi ke programnya, ditanya lagi. Misalnya kalian mau apply, terus kalian tanya, apakah ini harus official ITP, yang kalau nggak salah kisarannya itu sekarang 450 atau 500 ribu ya untuk tes ITP yang officialnya. Tapi kalau misalnya yang mereka bilang boleh prediction atau boleh dari university, ya dari university aja. Tapi range score yang harus diperhatikan, kira-kira kalau untuk S1 ke luar negeri itu exchange ataupun short course 500, itu titik amannya 500. Kalau untuk S2 biasanya 550 sampai 580 itu untuk S2 sampai S3, ya 600 lah ya, S2, S3 lah biasanya 600 gitu. Tapi kalau untuk S1 biasanya itu dipastikan, kalau saya selalu sarankan proaktif untuk nanya ke pihak penyelenggara gitu ya, untuk nanya ke pihak penyelenggara dokumen, misalnya kalian ada yang belum jelas gitu ya, itu tanya, misalnya ada yang belum jelas tentang sertifikat bahasa, apakah boleh TOEFL prediction atau misalnya harus ke IELTS dan lain sebagainya. Tapi setahu saya mungkin kalau kayak short course exchange, pengalaman saya S1 tuh biasanya TOEFL sih. IELTS itu untuk keperluan sekolah lagi biasanya. Entah S1 di luar negeri atau S2 di luar negeri atau S3 di luar negeri itu biasanya IELTS. Tapi selebihnya TOEFL gitu. Baik, terima kasih Kak Nelly sudah menjawab pertanyaannya dari Kak Alisa ya. Jadi balik lagi tergantung dari programnya, bisa mungkin lebih proaktif lagi ya ke panitianya menggunakan sertifikat bahasa seperti apa, misalnya seperti TOEFL atau IELTS, dan bagaimana skornya. Nah, selanjutnya untuk termin kedua yang telah dipilih oleh panitia yaitu Kak Lila Uhti Prubayanti. Boleh open mic, silakan. Oke, apakah saya kedengaran? Baik, Kak, terdengar. Oke, terima kasih. Saya Lila dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya ingin bertanya ke Kak Naili. Sebenarnya ada dua. Yang pertama tadi English Certificate, tapi udah ditanyakan. Yang kedua ini gimana sih Kak tips buat memilih reference atau rekomendasi dari orang-orang lain untuk sebagai syarat apply ke Chevening ini, misalnya lebih ke orang yang terdekat sama kita, mungkin seperti atasan langsung kita waktu di kerjaan, atau lebih ke profesor atau siapapun yang mengenal kita yang pernah berhubungan dengan universitas tujuan kita yang ingin kita apply, kayak gitu Kak. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mbak Lila ya. Selanjutnya yaitu Kak Monika, silakan. Monika Akhir, silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika dari Unsud. Mau tanya Kak, sama terserah sih mau Kak Amira atau Kak Nelly. Ada tips atau trik itu nggak buat tes masuk ke exchange-nya itu? Jadi kan di program itu kan pasti beda-beda. Tapi ada kesamaan tersendiri nggak di setiap programnya itu dalam seleksinya? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Boleh sekarang langsung dijawab saja oleh Kak Naili ya. Pertanyaan dari Mbak Lila ini tentang tips meminta rekomendasi, itu harus dari mana, orang terdekat kah atau profesor? Silakan Kak. Oke, kalau untuk Chevening ya, mungkin saya jawab secara general dari program short course atau exchange waktu masih S1 ya. Saya minta ke dosen yang dekat dengan saya, karena surat rekomendasi itu biasanya dibutuhkan dari semakin ada posisinya itu bagus ya, mungkin dekan atau bahkan rektor itu bagus. Tapi kalau saya waktu itu dosen yang mengenal saya secara personal, jadi kebanyakan surat rekomendasi itu memang melihat apakah si supervisor kita ini atau atasan kita ini, ke supervisor dosen ya kalau dalam universitas, mengenal kita dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi biasanya akan ditulis I've
I've been known misalnya Miss Naili Fitria for about 2 years as my students di mata kuliah apa misalnya kalau di universitas gitu. Jadi itu jauh lebih memberikan kesan kepada pihak penyeleksi beasiswa bahwa dosen ini tahu apa kekurangan dan kelebihan kita di apa gitu ya. Tapi kalau misalnya pun mau minta ke dekan, boleh, itu lebih bagus. Biasanya tuh model-model dosen di Indonesia itu kita yang drafting, nanti beliau yang akan tinggal ngecek gitu aja. Jadi PR lagi untuk kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah dulu mungkin dosen saya udah punya template kali ya. Jadi setiap yang minta itu langsung dikasih. Tapi biasanya ada bagian-bagian section tertentu yang memang harus menilai diri kita secara lebih subjektif. Itu akan diberitahu. Jadi sebagai contoh, itu ya kalau misalnya S1 biasanya dosen, tapi kalau misalnya bisa dapat dari dekan atau rektor itu bagus gitu, diusahakan. Tapi kalau tidak bisa dari dosen yang kenal kita juga udah cukup sebenarnya. Ya, jadi berikutnya kalau misalnya di Chevening sendiri, Chevening ini kan biasanya beasiswanya kebanyakan orang yang udah kerja ya, yang untuk apply gitu. Tapi fresh graduate juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa apply gitu. Nah, karena kita di sana mau sekolah S2 gitu ya, jadi rekomendasi dari 2 orang. Yang satu kalau saya dulu dosen pembimbing skripsi saya waktu S1, yang kenal saya juga secara personal, dan yang kedua atasan saya langsung di ASEAN waktu itu. Jadi saya kerja wakil Indonesia untuk ASEAN, kebetulan beliau langsung wakil Indonesia gitu ya. Jadi dia alhamdulillah dua-duanya ini orang-orang yang amazing gitu ya, bahkan yang ngedrafting tuh beliau-beliau itu. Jadi ketika saya baca surat rekomendasinya, beliau ini bilang bahwa misalnya beliau sudah tahu saya selama 1,5 tahun bekerja, terus juga tapi dari sisi lain misalnya kayak Nail ini masih perlu untuk mendalami ilmu terkait misalnya dengan diplomasi, dan juga fokus saya itu kan ke human rights ya, fokus ke bidang studi HI saya itu kajiannya di hak asasi manusia. Nah, atasan saya bilangnya kayak gitu, jadi gamblang gitu secara performance pekerjaan kayak apa dan lain sebagainya itu dijelaskan gitu. Jadi kalau misalnya untuk surat rekomendasi, kalau masih S1 cari dari dosen, tadi saya ulangi. Kalau untuk S2, satu dari atasan di kantor, atasan kita langsung, ya, dan satunya kalau bisa dari dosen ketika S1. Tapi kalau di Chevening ini banyak applicants-nya memang sudah senior. Jadi kalau misalnya jaraknya sudah jauh ketika dari lulus S1, misalnya lulus S1 udah 7 tahun gitu, nah itu boleh dua-duanya dari atasan di kantor kita. Gitu untuk surat rekomendasi. Baik, terima kasih Kak Nelly. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi bisa dari dosen, atau juga bisa dari atasan kalau misalnya sudah terlampau jauh ya, 7 tahun misalnya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Monica ini tentang tips and tricks masuk bisa keterima exchange. Mungkin bisa dijawab oleh dua-duanya. Dijawab dulu mungkin oleh Kak Almira ya. Silakan. Oke, kalau tips and trick buat keterima exchange, yang pertama menurut aku 2 highlight-nya ada di motivation letter sama study plan. Itu di tahap seleksi berkas nih. Motivation letter kamu, kenapa nih kamu pengen banget ke negara itu, ke kampus itu, kenapa harus diterima, apa yang pengen kamu dapetin di sana, apa yang bisa kamu kasih juga ke kampus itu dan ke kampus kamu sendiri misalnya, atau ke pihak penyelenggara exchange-nya, dan apa nih taking forward-nya atau apa sih yang bakal kamu lakukan setelah program exchange kamu, biasanya di motivation letter. Terus study plan itu lebih ngejelasin, karena kalau exchange-nya yang benar-benar belajar ya, bukan yang short course tapi yang 1 semester panjangnya atau 2 semester panjangnya, kamu juga harus bisa ngeplan mata kuliah apa yang mau kamu ambil, kenapa ngambil mata kuliah itu, kenapa itu related sama kamu, atau apa hubungannya sama matkul yang udah pernah kamu ambil di Indonesia, atau sama matkul yang akan kamu ambil setelah pulang exchange. Terus yang kedua tuh yang paling penting menurut aku adalah pas wawancara, karena wawancara itu adalah dimana kalian memberikan kesan yang lebih sempurna lagi nih kepada pihak penyeleksinya kayak gitu. Di pihak wawancara tuh, di tahap wawancara itu kamu harus benar-benar percaya diri aja, tapi jangan sombong, percaya diri aja, terus beritahukanlah segala kondisi yang sesungguhnya kepada pihak wawancaranya. Misalnya, gimana Amirah kalau kamu nggak dapet scholarship? Oh iya Bu, kalau saya nggak dapet scholarship, saya nggak akan maju sama sekali, karena saya nggak bisa support fully financial kebutuhan financial saya di sana. Nah, ketika kamu bisa ngomong secara gamblang kayak gitu, nggak apa-apa, kasih tahu aja daripada
oh iya nggak apa-apa, nanti saya cari-cari sponsorship kemana gitu. Tapi malah udah diterima, terus kamu kelabakan sendiri gitu. Jadi mendingan pas diwawancara, pede aja, berikan kualitas terbaik dari diri kita, tapi tetap jujur, jangan juga kayak menutup-nutupi atau istilahnya pas ditanya ini, kamu bisa nggak ini? Bisa. Kamu sanggup nggak ini? Sanggup. Jangan selalu kayak gitu juga. Kalau ada bagiannya yang emang kita saat itu tidak sanggup, katakan juga dengan jujur. Menurut aku kayak gitu. Baik. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Nelly, seperti apa ya tips and tricks-nya? Oke, mungkin mirip-mirip dengan yang Amira tadi jelaskan ya. Kalau secara keseluruhan tadi pertanyaannya yang saya catat adalah secara keseluruhan generalnya apa sih kemiripan dari program luar negeri ini biasanya ke di tingkat S1 itu biasanya betul motivation letter. Makanya saya bilang bahwa kalian cari senior yang sudah pernah alumni program apapun ya. Pasti program itu secara general sama itu menulis esai. Ya karena di situ melihat motivasi, niat, terus juga apa sih yang sebenarnya pengen kamu dapetin gitu ya di melalui program tersebut gitu. Program tersebut tuh bisa ngasih manfaat kamu apa gitu ya. Bahkan kalau S2 itu lebih besar lagi cakupannya. Pertanyaannya adalah kontribusi apa yang mau kamu berikan untuk Indonesia ketika kamu pulang. Karena kan kita studi ya di sana gitu ya, studi master gitu ya. Menurut saya betul ya. Jadi esai, tapi lagi-lagi kalau misalnya wawancara itu juga kondisional. Itu tentatif, ada program yang interview, ada program yang tidak interview. Jadi kayak misalnya di beasiswa luar negeri sendiri, kalau untuk tingkatan S2, S3, ada Erasmus ya, pernah tahu Erasmus, itu teman saya Erasmus nggak interview. Kalau tidak salah, Stunet pun tidak interview ke Belanda. Jadi kalau saya Chevening interview, LPDP interview, mungkin Korean government juga, terus juga Max membuka Gakusho yang ke Jepang, itu semua ada interviewnya. Ada juga yang tidak interview gitu ya. Betul, interview adalah proses konfirmasi ulang apakah benar kita yang menulis aplikasi tersebut atau ditulisin alumni atau kita pakai joki untuk nulisin itu. Itu bisa ya, karena interview nanti kita bisa gelagapan tuh, kita nggak bisa jawab loh ini siapa yang nulis nih, mereka akan curiga. Ini kamu bukan nih sebenarnya yang nulis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu esai. Dan juga proses konfirmasi ulangnya akan melalui interview. Lalu berikutnya, betul tadi saya setuju juga dijelaskan kita ngomong jujur. Ya jujur tapi jangan begging. Jujur tapi jangan mengemis. Ya jadi kita harus tahu batasan bagaimana posisi kita if we are not accepted on that program. Jadi kita bisa memberikan jawaban secara elegan yang tadi Amira bilang gitu ya. Dulu di beasiswa pertama saya setelah gagal 10 kali itu, saya bangga dengan kegagalan saya ya, karena akhirnya gitu ya melalui kegagalan itu path berikutnya itu jadi lebih mudah gitu ya, karena kita tahu salah kita di mana gitu setelah gagal berkali-kali. Jadi dulu itu saya menuliskan bahwa ketika S1 gini, ada pertanyaan dari pihak beasiswa di SI itu, why you deserve this scholarship. Jadi kan nilainya berapa dolar New Zealand dollar itu saya lupa ya program itu. Saya bilang bahwa why I do deserve this scholarship karena I'm a hard worker person. Saya bilang, saya pekerja keras dan saya cannot fully finance kalau misalnya saya nggak dapat beasiswa ini. Saya jelaskan, saya kuliah di Jakarta, saya ngekos, tiap weekend tiap hari Jumat saya pulang, ya weekend saya pulang, dan tiap weekend tuh saya ngajar bimbel di satu bimbel course dari mulai semester 2 sampai saya lulus S1, makanya passion saya memang di ngajar. Akhirnya setelah dunia profesional, saya kembali lagi ke universitas untuk ngajar, kira-kira gitu ya. Nah, saya bilang bahwa saya uang gaji dari ngajar bimbel saya itu, I finance myself, so I don't need to ask for money more from my parents. Jadi saya meyakinkan pihak beasiswa bahwa I deserve this scholarship because I do believe that bahasa penulisan esai beasiswa itu bahasa harus penuh dengan keyakinan dan percaya diri gitu ya, bahwa jika memang saya diberikan beasiswa ini, I do believe that I can use this opportunity very well because it's proven by my hard work experience dan lain sebagainya gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada hal unik ketika mental agak digoyang kira-kira ketika interview di Chevening. Jadi ketika mau selesai, saya interview di Kedutaan Inggris gitu ya. Jadi pihak Chevening tanya, beasiswa apa yang sedang kamu apply lagi setelah ini katanya. Selain Chevening, saya bilang dengan gamblang, I apply LPDP. Emang kenapa, so what? Saya bilang gitu. Enggak, saya nggak bilang so what sih. Cuma saya bilang I apply for LPDP. Terus mereka ya itu yang tadi saya bilang ya, supaya kekecewaan kita tidak mendalam, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Bahkan setelah proses interview berjalan, mereka bilang gini, okay, see you again, nice to meet you today, and good luck for your LPDP.
itu kan udah gemeter, wah gue nggak diterima nih. Udah bahasa kayak gitu, pokoknya good luck for your LPDP, katanya gitu kan. Oke, thank you, saya cuma gitu doang. Tapi saya gamblang, saya bilang bahwa beasiswa apa selain ini yang kamu nggak mau apply. Saya bilang LPDP because I open a lot of doors to go to the UK, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya saya diterima sama Chevening, ya itu cuma ngegoyangin mental aja. Kalau kita aslinya emang sesuai kualifikasi mereka juga nggak akan ngasih ke beasiswa lain, bahasa frankly speaking gitu ya. Jadi jangan takut, dan emang seperti nanti masuk interview itu kalian harus, yang tadi saya bilang, punya mentornya itu alumni, supaya apa, ketika nanti interview itu kalian dilatih sama mentornya. Gini loh yang akan ditanya, kamu jawabnya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ada kata-kata itu keluar, dan lain sebagainya. Gitu. Baik, menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih Kak Nelly dan juga Kak Amira untuk menjawab pertanyaannya. Nah, karena ini waktunya masih ada ya teman-teman, jadi masih dibuka satu termin lagi. Selanjutnya itu dari pertanyaan dari Kak Reza Arahman. Silakan, boleh open mic. Selamat pagi semuanya dan kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Reza Rahman dari IPB University. Saya ingin bertanya kepada Kak Amira, kalau boleh tahu exchange apa yang diambil Kak Amira di Turki, dan apakah di IPB yang ingin exchange harus memiliki bahasa Inggris yang baik, dan IPB juga melihat atau mempengaruhi nggak sih IP kita terhadap lulusan exchange gitu kan? Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reza. Selanjutnya, Kak Siska Adhanar, silakan. Bisa di open mic. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran suaranya, silakan. Aku pengen nanya, tadi kan mungkin Kak Naili kan sempat ngomong untuk cari mentor atau alumni. Sementara, by the way, aku Siska Ardana Reswari dari Universitas Pancasila, jurusan psikologi. Jadi dari kampus aku itu belum support untuk itu, apalagi untuk aku cari mentor-mentor yang udah sempat berpengalaman itu kayak susah gitu Kak. Jadi ada tips and trick gitu nggak sih kayak untuk cari orang yang masih baru gitu untuk kesana gitu Kak. Thank you. Baik, terima kasih Kak Siska. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan dari Kak Reza. Untuk Kak Almira, bagaimana nih exchange di Turki, seperti apa kegiatannya, lalu untuk harus tidak IPK dan juga berbahasa Inggris yang baik untuk apply dari IPB, seperti itu Kak. Oke, kalau yang waktu di Turki itu sejujurnya itu exchange itu lebih ke program volunteering internasional, itu dari organisasi yang sedang aku ikuti juga saat ini, namanya ASEC. Mungkin di Unsur juga ada. Jadi nanti kalau mau tentang itu kepoin aja lebih lanjut ASEC IPB, atau bagi yang anak Unsut ASEC Unsut. ASEC sendiri juga ada di berbagai universitas, jadi bisa cari aja ASEC di universitasnya masing-masing. Terus kalau misalnya di IPB sendiri gimana nih? Apakah perlu berbahasa Inggris dengan baik? Apakah IPK mempengaruhi? Sejujurnya ketika sedang interview, interviewnya akan dengan menggunakan bahasa Inggris, terutama oleh ICO ya, oleh International Collaboration Office-nya. Dan di situ harus ditunjukkan nih kemampuan bahasa Inggris kita. Kenapa? Karena kemampuan berbahasa itu sesungguhnya menurutku juga menunjukkan nih apakah kita bisa survive nantinya di negara orang. Apalagi negara-negara yang notabene nggak pakai bahasa Inggris gitu. Lebih baik lagi kalau bisa pakai bahasa negara tersebut, misalnya Korea. Cuman kalau misalnya nggak bisa bahasa Korea pun, at least kalau bisa bahasa Inggris ya masih bisa berkomunikasi lah. Apakah harus excellent banget, fluent banget, TOEFL-nya di atas 550 atau di atas 500? Mungkin nggak perlu juga, yang penting kemampuan berkomunikasinya masih baik. Terus apakah IPK sangat mempengaruhi? Sejujurnya di sini yang aku tahu, beberapa partisipan dari IPB yang lain juga, nggak semuanya IPK-nya langit, IPK-nya juga biasa-biasa aja. Cuman setauku dari pihak penyeleksinya juga, dari International Collaboration Office, yang aku dengar ya, karena aku juga bukan bagian dari mereka gitu, cuman yang aku dengar sebenarnya somehow let's say ada banyak orang yang daftar, semuanya kemampuan bahasa Inggrisnya similar, bagus, rata-rata, terus pasti mereka akan meranking lah mungkin ya dari IPK-nya gimana nih, siapa yang lebih bagus gitu. Karena kan ketika kalian exchange ke luar negeri juga, kalian adalah delegasi universitas atau delegasi Indonesia di mata
universitas yang di luar gitu kan. Kalau misalnya kira-kira kemampuan akademik kita masih diragukan, pasti mencari yang bisa lebih meyakinkan lah gitu, yang ibaratnya kalaupun hasilnya di sini juga tidak akan buruk dan justru bisa membuat kesan bahwa anak-anak Indonesia itu pinter-pinter ya gitu, atau anak-anak Indonesia itu ya cukup bisa bersaing lah dengan student internasional di kampus luar negeri kayak gitu. Jadi mungkin IPK tidak menjadi penilaian utama kalau di IPB, tapi menjadi salah satu perankingan lah mungkin untuk partisipannya siapa aja yang akan di-accept yang memenuhi kuota tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Almira untuk jawabannya. Jadi IPK juga tidak terlalu mempengaruhi, tapi masih jadi patokan ya. Jadi masih di ranking dan juga kemampuan berbahasa masih diperlukan sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Siska nih untuk Kak Naili. Bagaimana nih Kak, jika dari universitas belum ada mentor dan juga susah sekali mencari mentor yang bisa berpengalaman nih, yang bisa membimbing kita untuk bisa studi abroad untuk melanjutkan S2 misalnya di luar negeri. Silahkan Kak. Oke, ya pertanyaan menarik ya, dan ini pengalaman yang juga saya alami ketika dulu S1, saya sebenarnya ketika di New Zealand ini bukan mentor asli alumni program ini. Jadi ketika saya apply, itu saya justru universitas nggak tahu ada program ini. Jadi salah satu teman saya nggak tahu dari Twitter, kalau nggak salah waktu itu, karena kita kan ada, kalau di HI ada klub MUN ya, jadi MUN di seluruh dunia itu kita dapat informasi selalu berseliweran gitu. Jadi ada yang, nah waktu itu terkejut nih teman saya, apply nih, ini ada, ini provide beasiswa nih tapi cuma partial doang katanya gitu, nggak apa-apa dicoba aja gitu. Dan itu tidak ada mentor yang specifically alumni program tersebut gitu ya. Apalagi ini pertama kali waktu program saya itu dia memberikan beasiswa. Jadi sebelumnya dia namanya MUN, di mana-mana jarang ada beasiswa, itu pasti pakai uang sendiri gitu ya. Nah dari situ saya belajarnya itu tidak spesifik dari alumni, tapi saya belajar dari esai-esai yang sudah pernah saya tulis. Jadi nanti saya tinggal ketemu lagi sama alumni kakak kelas saya, karena saya ada ya misalnya kayak pernah dapat exchange ke Amerika 1 tahun, itu pasti udah kelas keren lah ya gitu. Kak coba tolong cekan esai saya, ini program saya sudah cocok belum sama goals dari program ini yang mau nih. Nanti dia akan bantu cek. Jadi jangan mengkotakkan diri kita hanya dalam lingkungan kampus gitu ya. Kalau tadi Mbak Siska dari UP gitu ya, jangan mengkotakkan diri kalau misal ini saya nggak punya nih alumni atau juga kakak senior yang keluar negeri, ya justru mungkin kita the first yang akan jadi orang yang keluar negeri gitu ya. Di situ jadi kamu bisa temenan sama anak UI, sama siapapun di seluruh Indonesia yang programnya tuh mau kamu apply gitu, atau misalnya saya juga bisa gitu ya. Kalau saya nih makin campur-campur, jadi anyway teman-teman saya running program namanya Scholarship Gateway. Jadi di situ saya punya program beasiswa kelas UK, kelas chevening, TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Saya punya program running program tersebut. Jadi biasanya tidak butuh untuk spesifik alumninya siapa, tapi butuh mereka tahu ini esainya sudah menjawab kok sama yang ditanya. That's it. Dan biasanya yang of course yang harus kita cari adalah mereka yang sudah punya pengalaman luar negeri. Jangan tanyanya yang belum pengalaman sama sekali gitu ya. Itu nanti salah alamat kira-kira kayak gitu. Gitu. Jadi bergaul dengan seluruh teman-teman dari Indonesia, dari siapapun lah yang punya pengalaman gitu. Baik, terima kasih Kak Nelly, bagus sekali ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nyari mentor ya, bisa bergabung ya, mencari relasi baru di luar kampus gitu ya. Nah teman-teman, baik ini udah di ujung diskusi kita. Jadi terima kasih sekali untuk Kak Nelly dan juga Kak Almira yang sudah berbagi ya pengalamannya dan juga sharing-sharing informasi kepada kita semua. Semoga bisa diimplementasikan pada teman-teman kita semua ya. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah hadir, partisipasinya sangat luar biasa sekali. Jadi di sini akhir dari diskusi kita, saya Sekar Layung, mewakili narasumber kita di sini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ya teman-teman. Kita balikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Layung. Hadirin yang berbahagia, telah selesai acara talk show pada pagi hari ini. Bagaimana materi yang disampaikan? Apakah menarik dan informatif? Pastinya menarik dan informatif. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah informasi para hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat. Sertifikat akan kami berikan secara online.
Berikut merupakan sertifikat untuk pembicara 1, yaitu Kak Nelly. Terima kasih Kak Nelly karena sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan kita semua tentang student exchange dan memotivasi bagi para peserta talk show kali ini. Silakan untuk Didi bisa didokumentasikan. Baik, sepertinya sudah. Selanjutnya, pemberian sertifikat untuk pembicara kedua, yaitu Kak Amira. Sertifikat juga akan kami berikan secara online. Kepada Kak Amira, terima kasih Kak karena sudah berpartisipasi pada acara talk show ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita tentang student exchange di era pandemi ini. Silakan untuk Didi bisa didokumentasikan kembali. Dan selanjutnya pemberian sertifikat kepada moderator akan diberikan secara online. Terima kasih Saudari Layung atas ketersediaannya memandu acara hari ini, sehingga acara dapat berjalan lancar dan materi yang dapat disampaikan secara menarik dan informatif. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Nelly dan Kak Amira telah hadir di acara kami dan memberikan ilmunya, serta tidak lupa Saudari Layung yang telah membawa acara talk show pada hari ini. Para hadirin sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya, yaitu pembagian door prize, terlebih dahulu kami dari Panitia Foteinos akan melaksanakan sesi dokumentasi. Dimohon para hadirin sekalian untuk bersiap diri, seperti menyalakan kamera bagi yang belum menyalakannya. Pemberian aba-aba akan dipandu oleh divisi dokumentasi. Terima kasih. Okay, thank you. For all participants, please turn on the camera. Untuk semua peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena akan diadakan sesi dokumentasi. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh partisipan. Sesi dokumentasi telah selesai, akan dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Didi. Nah, acara saat ini mungkin adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para peserta talk show hari ini, yaitu pengumuman pemenang door prize. Kepada peserta yang nantinya memenangkan door prize, diharap mengonfirmasi panitia dengan cara menekan icon raise hand ataupun dapat menyalakan mikrofon untuk membuktikan kehadiran. Sekali lagi, saya ulangi, kepada peserta yang nantinya memenangkan door prize, diharap mengonfirmasi panitia dengan cara menekan icon raise hand ataupun dapat menyalakan mikrofon untuk membuktikan kehadiran. Silakan untuk memutar spin door prize. Wah, selamat kepada Saudari Umi Hani Amalia Rashid sebagai pemenang pertama dalam door prize kali ini. Dimohon untuk menekan icon raise hand ataupun menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Baik. Door prize.
Wah, selamat kepada saudara Muhammad Dafa sebagai pemenang kedua dalam door prize kali ini. Dimohon untuk menekan ikon raise hand ataupun menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Apakah saudara Dafa ada? Saudara Dafa, apakah ada? Nggak ada. Ulangin aja lagi. Ya. Apakah saudara ada? Saudara Dafa? Wah, sayang sekali saudara Dafa didiskualifikasi menjadi pemenang kedua. Silakan diputar kembali spin door prize untuk mengumumkan kembali pemenang kedua pada door prize hari ini. Wah, selamat kepada saudari Siti Lutfia sebagai pemenang kedua dalam door prize kali ini. Dimohon untuk menekan ikon raise hand ataupun menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Saudari Siti Lutfia, apakah ada? Jika tidak bisa menekan ikon raise hand, bisa menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Wah, sayang sekali. Sudah 2 saudari kita didiskualifikasi menjadi pemenang kedua. Silakan diputar kembali spin door prize untuk mengumumkan kembali pemenang kedua pada door prize hari ini. Wah, sayang sekali. Wah, selamat kepada saudari Dewi Wiji Lestari. Saat ini apakah saudari Dewi Wiji Lestari ada? Silakan menekan ikon raise hand dan atau menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Saudari Dewi, apakah ada? Baik, sepertinya saudari Dewi Wiji Lestari juga didiskualifikasi menjadi pemenang kedua. Wah, sayang sekali ya, sudah 3 pemenang didiskualifikasi. Baik, silakan diputar kembali spin door prize-nya. Wah, saudari Putri Yolanda. Saat ini apakah saudari Putri Yolanda bersama kita? Mungkin saudari Putri Yolanda juga tidak bisa hadir bersama kita semua. Bisa diulang kembali pemutaran spin door prize untuk pemenang kedua. Saudara Nazmi Rafa Effendi, apakah ada?
Semoga ada ya. Silakan menekan icon raise hand atau menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Baik, sepertinya banyak yang tidak ada di tempat. Silakan memutar sampai pemenang kedua menekan icon. Lila aing mah. Nasa. Saudari Grafia Rahayu, apakah ada? Baik, kita akan melakukan pemutaran door prize kembali. Saudari Rifda Nur Afia, apakah ada di tempat? Silakan menekan icon raise hand atau menyalakan mikrofon sebagai bukti kehadiran. Silakan dilakukan pengulangan spin door prize mungkin untuk panitia. Ada. Yeay! Selamat kepada Saudari Rifda sebagai pemenang kedua dalam door prize kali ini akhirnya. Baik, selanjutnya dilakukan pengundian ketiga. Saudari Pipit Rahmawati sebagai pemenang door prize ketiga. Apakah Saudari Pipit Rahmawati ada? Wah, selamat kepada Saudari Umi, Saudari Rifda, dan Saudari Pipit Rahmawati yang telah memenangkan door prize. Kepada pemenang, harap melakukan konfirmasi kepada panitia, dapat melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp Group. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Para hadirin sekalian, acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman dan bekerja sama dengan Student English Group of Agriculture. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata atau candaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Terima diperbolehkan. kasih. Selamat pagi. Saya Rizky Puji Astuti sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih.